wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia dengan NIM 230101110088 dari kelas Pendidikan Agama Islam C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kontribusi organisasi Islam dalam pengembangan pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Dari tokoh-tokoh Islam kemudian membentuk semacam perkumpulan pergerakan Islam yang semula bermaksud berjuang bersama-sama rakyat dalam menghadapi penjajah. Di samping itu berusaha memajukan bangsa melalui jalur pendidikan yang diperjuangkannya. Sekalipun bermunculan banyak organisasi Islam, namun pada dasarnya tetap mempunyai satu tujuan, yaitu memajukan agama Islam dan merebut kemerdekaan dari cangkraman penjajah. Dari organisasi-organisasi Islam ini ditumbuh kembangkan sikap dan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat melalui pendidikan. Kemudian organisasi Islam dan peranannya terhadap pendidikan Islam. Yang pertama adalah Jamiat Khoir. Jamiat Khoir ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Dua program utama dari Jamiat Khoir ini adalah pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar dan pengiriman anak-anak muda ke Turki dan Timur Tengah untuk melanjutkan pelajaran. Kedua bidang ini terhambat karena kekurangan dana dan kemunduran khilafah dari dunia Islam. Jamiat Khoir merupakan organisasi Islam pertama yang memulai organisasi dengan bentuk modern dalam masyarakat Islam Indonesia, memiliki AD atau ART, daftar anggota yang tercatat, rapat-rapat secara berkala, dan yang mendirikan lembaga pendidikan dengan memakai sistem yang boleh dikatakan cukup modern. Di antaranya memiliki kurikulum, buku-buku pelajaran yang bergambar, kelas-kelas, pemakaian bangku, papan tulis, dan sebagainya. Yang kedua adalah Al-Irsyad. Al-Irsyad merupakan madrasah yang tertua dan termasyhur di Jakarta yang didirikan pada tahun 1913. Al-Irsyad merupakan madrasah yang tertua dan termasyhur di Jakarta yang didirikan pada tahun 1913 oleh Perhimpunan Al-Irsyad Jakarta dengan tokoh pendirinya yaitu Ahmad Surkati Al-Ansori dengan tujuan untuk perkumpulan Al-Irsyad untuk memajukan pelajaran agama Islam yang murni di kalangan bangsa Arab di Indonesia. Al-Irsyad adalah pecahan dari organisasi pecahan jamiat. Salah satu perubahan yang dilakukan Al-Irsyad adalah pembaharuan di bidang pendidikan. Pada tahun 1913 didirikan sebuah perguruan modern di Jakarta dengan sistem kelas. Salah satu langkah yang cukup baik dilakukan Al-Irsyad pada tahun 1930-an adalah disediakannya beasiswa untuk beberapa lulusan untuk belajar di luar negeri, terutama Mesir. Yang ketiga adalah Persyarikatan Ulama. Persyarikatan Ulama ini didirikan di Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911 oleh Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim mendirikan sebuah organisasi yang bernama Hayatul Qulub yang bergerak di bidang ekonomi dan juga pendidikan. Dalam bidang ekonomi, organisasi ini membantu anggota-anggota yang bergerak di bidang perdagangan dan persaingan dengan pedagang Cina. Dalam bidang pendidikan, Halim mengadakan pelajaran agama yang diikuti sekitar 60 orang. Pelajaran yang diberikan seperti fikih dan hadis. Selain mengajar, Halim juga berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah ini adalah nama gerakan Islam yang lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan percaya bahwa perkembangan sekolah nasional dengan pendidikan ilmiah lebih maju dalam kunci untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat muslim, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Cita-cita Muhammadiyah adalah baik budi, alim dan agama, luas pandangan, alim dan ilmu-ilmu dunia, dan yang terakhir adalah bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Kemudian kurikulum Muhammadiyah yaitu bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat, pendidikan kemuhammadiyahan, dan juga Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima adalah Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam atau Persis ini didirikan oleh Muhammad Zamzam dan Muhammad Yunus di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Organisasi ini diproklamasikan melalui acara kenduri yang diadakan secara berkala dengan diisi kegiatan yang relatif erat dengan keprihatinan para tokoh pendirinya terhadap masalah yang berkembang pada masa itu. Masalah-masalah yang dimaksudkan seperti masalah keagamaan yang dibicarakan di majalah Al-Munir Padang, majalah Al-Manar Mesir, konflik antara Al-Irsyad dan Jami' Al-Khair, dan keberhasilan komunis syarikat Islam.
Yang keenam adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh dua kiai besar, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seseorang tokoh yang membentuk dan memberi isi Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang mewujudkan gerakan itu sehingga menjadi suatu organisasi adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah yang merupakan ipar dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Wahab Hasbullah mendirikan forum diskusi yaitu Taswirul Afkar atau biasa disebut dengan potret pemikiran. Kelompok diskusi ini didirikan di Surabaya pada tahun 1914 bersama teman-teman belajarnya di Timur Tengah yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Keputusan yang diambil adalah meresmikan dan mengokohkan berdirinya Mekah atas nama ulama Indonesia, Komite Hijaz, serta mengirimkan utusan untuk menghadiri Kongres Dunia Islam di Mekah dengan tugas memperjuangkan hukum-hukum ibadah dalam madhab 4. Dan yang kedua adalah membentuk Jam'iyah untuk wadah persatuan para ulama dalam tugasnya memimpin umat menuju terciptanya Izul Islam wal Muslimin. Tujuan dari Nahdlatul Ulama adalah memperkuat persatuan di antara sesama ulama penganut ajaran-ajaran 4 madhab, meneliti kitab-kitab yang akan dipergunakan untuk mengajar sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyebarkan ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran 4 madhab, memperbanyak jumlah lembaga pendidikan Islam dan memperbaiki organisasinya, membantu pembangunan masjid, surau, dan pondok pesantren, serta membantu kehidupan anak yatim dan orang miskin. Dan yang terakhir adalah mendirikan badan-badan untuk meningkatkan perekonomian anggota. Kemudian, pada akhir tahun 1938, Komisi Perguruan Nahdlatul Ulama telah menetapkan susunan madrasah-madrasah Nahdlatul Ulama. Di antaranya yang pertama adalah Madrasah Aliyah selama 2 tahun, Madrasah Ibtidaiyah selama 3 tahun, Madrasah Sanawiyah selama 3 tahun, Madrasah Mu'alimin Wusto selama 2 tahun, dan yang terakhir Madrasah Mu'alimin Uluyah selama 3 tahun. Prinsip-prinsip pendidikannya yaitu berdasarkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, lebih mengutamakan pendidikan di bidang agama Islam dan memberikan mata pelajaran umum yang sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tujuan pendidikannya adalah untuk menanamkan jiwa pemikiran dan gagasan-gagasan sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, menumbuhkan sikap terbuka untuk mandiri, kemampuan bekerja sama dengan pihak lain menjadi perwujudan pengabdian diri, menciptakan sikap hidup yang berorientasi kepada kehidupan dunia dan ukhrawi sebagai kesatuan, dan yang terakhir untuk menanamkan penghayatan terhadap nilai ajaran agama Islam sebagai ajaran yang dinamis. Yang terakhir adalah Jam'iyatul Wasliyah. Jam'iyatul Wasliyah ini didirikan di Medan pada tanggal 30 November 1930. Jam'iyatul Wasliyah didirikan di Medan pada tanggal 30 November 1930 oleh para pelajar-pelajar dan para guru maktab Islamiyah di Tapanuli. Maktab ini adalah sebuah madrasah yang didirikan di Medan pada tanggal 19 Mei 1918 oleh masyarakat Tapanuli dan merupakan madrasah yang tertua di Medan. Sebagai pengurus yang pertama dari organisasi ini adalah Ismail Banda dan Rahman Syihab, sedangkan penasehatnya adalah Syekh Muhammad Yunus. Organisasi ini sendiri bermadhab Syafi'i. Susunan pendidikannya yaitu yang pertama Madrasah Ibtidaiyah selama 6 tahun, kemudian Madrasah Sanawiyah selama 3 tahun, kemudian Madrasah Qismul Ali selama 3 tahun, pendidikan guru agama, SD Al-Wasliyah, SMP Al-Wasliyah, dan SMA Al-Wasliyah. Sekian dari saya. Apabila ada pengucapan kata atau penyampaian materi yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.